Om Swastiastu, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan mengenai materi dari mata kuliah arsitektur komputer, yaitu mengenai prosesor. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke, di sini ada pengenalan. Nama saya adalah Igede Krisna Arjana Putra, NIM 2010 1169, jurusan TI/MTI dari kelas G. Nah, mengenai materi yang akan saya jelaskan saat ini, saya mengambil materi mengenai prosesor, yaitu prosesor Intel Core i9 generasi ke-11 atau generasi yang paling terbaru dari seri Intel untuk saat ini. Ada juga seri sebelumnya, yaitu mengenai Intel Core i9 Gen 10 ataupun Gen 9. Nah, tapi yang akan saya bahas ini adalah yang versi terbaru, yaitu Intel Core i9 generasi 11. Oke, untuk poin materi yang akan saya sampaikan itu tidak terlalu banyak, yaitu yang pertama ada pengenalan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian ada tema presentasinya mengenai prosesor Intel Core i9 generasi 11, kemudian ada pengertian prosesor, kemudian ada pengenalan Intel Core i9 generasi 11 ini, terus ada kelebihannya itu seperti apa, kemudian ada harga pasarannya, dan terakhir adalah tes benchmark atau tes kemampuan dari prosesor ini. Oke, mengenai materi yang pertama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai prosesor Intel Core i9 Gen 11 ini, ada baiknya kita sedikit mengulas kembali mengenai apa sih pengertian prosesor itu. Nah, secara umum atau ringkasnya, prosesor itu adalah dapat diartikan sebagai otak dari komputer. Prosesor ini tuh berbentuk suatu chip yang berupa IC atau Integrated Circuit yang mengontrol keseluruhan sistem komputer, khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolahan, dan digunakan sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input ataupun outputnya. Nah, itu merupakan penjelasan prosesor secara ringkas dan umumnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pengenalan dari prosesor Intel Core i9 generasi 11. Gambar di samping ini saya dapat dari situs resmi dari Intel sendiri yang menggambarkan bagaimana bentuk dari prosesor Intel Core i9 generasi 11 ini. Nah, kemudian sedikit cerita, prosesor Intel Core i9 generasi 11 ini itu resmi diluncurkan pada bulan Maret 2020 lalu, pada tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 16 Maret lebih tepatnya, dan dengan kode name Rocket Lake. Tapi yang sebelumnya itu, yang dari generasi 10 itu kode name-nya itu kalau tidak salah Tiger Lake. Nah, keluarga prosesor ini tuh mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan dari generasi sebelumnya. Nah, mulai dari segi arsitektur, memori controller, dan juga koneksivitasnya. Dengan berbagai peningkatan yang ada ini, Intel pastinya berharap hasilnya itu dapat memberikan performa yang memadai bagi PC enthusiast dan juga gamer. PC enthusiast itu maksudnya pecinta PC lah, yang sering ngerakit PC untuk kepentingan apa gitu. Nah, kemudian setelah kita mengenal sedikit mengenai Intel Core i9 generasi 11 ini, sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan utama dari Intel Core i9 generasi 11 ini. Nah, yang pertama, dia itu mempunyai inti arsitektur yang baru. Prosesor yang dengan nama codename Rocket Lake ini menggunakan arsitektur CPU core yang berbeda. Core 11 Gen ini menggunakan CPU core dengan arsitektur yang bernama Cypress Cove yang diklaim memiliki peningkatan IPC atau Instruction per Clock sekitar 19%. Nah, yang kedua, dia lebih meningkatkan dari segi grafiknya. Di sini dia menggunakan grafik generasi ke-12.
Arsitektur ini itu serupa dengan yang digunakan pada versi Tiger Lake atau yang pada versi generasi 10 sebelumnya, yaitu Intel Iris Xe Graphics. Bedanya, kalau versi Iris Xe pada notebook memiliki 80-96 EU atau execution units, tapi pada versi Rocket Lake ini hanya memiliki 32 EU atau kurang lebih setara dengan 256 shader unit. Nah, jadi akan lebih ringan dari pengelolaan grafiknya. Kemudian yang ketiga ada New AI Integration. AI itu atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini tuh dia fiturnya itu Intel Deep Learning Boost dan Vector Neural Network Interaction yang bisa mempercepat interferensi kecerdasan buatan atau AI. Secara signifikan akan meningkatkan kinerja untuk beban kerja deep learning-nya. Nah, selain memiliki tiga kelebihan utama tadi, prosesor Intel Core i9 generasi 11 ini juga memiliki kelebihan lainnya, yaitu yang pertama, memori controller baru didukung fleksibilitas overclocking dengan Gear 1 atau Gear 2 mode. Maksudnya itu, secara sederhananya itu Gear 1 berarti memori controller berjalan dengan kecepatan sinkron dengan kecepatan RAM. Terus Gear 2 berarti memori controller berjalan dengan kecepatan setengah dari kecepatan RAM. Contoh sederhananya itu seperti ada sebuah memori DDR4 3200 Gear 1, berarti kecepatan RAM-nya itu ada di DDR4 3200 atau 1600 MHz. Kemudian memori kontrolernya ini akan beroperasi pada 1600 MHz. Kemudian ada memori DDR4 3200 Gear 2. Berarti kecepatan RAM-nya ini ada di DDR4 3200 1600 MHz. Dan memori kontrolernya ini akan beroperasi pada 800 MHz atau setengah dari kecepatan RAM tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada motherboard dengan soket LGA 1200 dengan Intel 500 series atau 400 series. Intel Core i9 generasi 11 dengan kode name Rocket Lake ini akan menggunakan soket dengan tipe LGA 1200 dan akan kompatibel dengan semua motherboard Intel chipset 500 series, baik itu Z590, H570, B560, H510, dan beberapa motherboard Intel chipset 400 series lainnya. Nah, yang tak kalah menakjubkan dari kelebihan prosesor Intel Core i9 versi 11 ini itu terdapat pada fungsi overclocking-nya. Overclocking di sini itu maksudnya itu adalah untuk meningkatkan kinerja atau performa dari suatu prosesor agar mencapai batas maksimalnya, atau bisa dibilang dia powernya dilebih naikkan lagi supaya bisa mencapai power paling tertinggi lah. Nah, di sini tuh di Intel Core i9 Gen 11 ini tuh prosesornya itu mencakup overclocking memori real time yang memungkinkan perubahan frekuensi DDR4 secara real time. Jadi secara real perubahan memorinya. Kemudian perluas dukungan overclocking untuk chipset H570 dan 8560 yang memungkinkan pengguna mengalami overclocking, Advanced Vector Extension atau AVX2 dan AVX512 Voltec buat band of write. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ini, terdapat banyak sekali fitur overclocking yang terbuka pada prosesor Intel Core i9 tersebut. Nah, kemudian setelah kita membahas tadi mengenai prosesor Intel Core i9 ini dan apa saja kelebihannya, nah terus kira-kira berapa sih harga kisaran dari prosesor ini tuh di pasaran? Nah, menurut survei yang udah saya lakukan atau istilahnya cuman searching di Google di marketplace luar ataupun di dalam negeri seperti di luar tuh kayak Amazon, atau kalau dalam negeri itu kayak Shopee, Blibli, Lazada atau yang lain sebagainya yang menyediakan buat tempat beli prosesor atau bahan-bahan komputer lainnya.
Dan saya mendapat kesimpulan bahwa kisaran harganya itu bisa mulai dari 500 US dollar sampai dengan 600 US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sekitar berapa ya, 7,2 juta sampai 8,6 juta rupiah per unit dari prosesor Intel Core i9 generasi 11 ini. Jadi ya lumayan mahal lah, atau lumayan ya bisa dibilang high level lah untuk prosesor yang terbaru ini. Nah, kemudian ada sesi terakhir, yaitu sesi tes benchmark atau sesi tes performa dari prosesor ini. Di sini kebetulan saya mendapat video dari seorang YouTuber di YouTube. Dia memberikan seperti perbandingan antara Intel Core i9 Gen 11 ini dengan salah satu produk AMD yang terbaru juga, AMD Ryzen 9 series 5950X. Nah, di sini tuh yang menariknya itu lihat kalau Intel Core i9 ini tuh dari segi rata-ratanya itu lebih unggul daripada AMD A9 ini. Dan dilihat juga di sini di pengujiannya ini tuh dia disupport dengan graphic card Nvidia RTX 3080 yang saat ini bisa dibilang masih terbaru, dan juga dengan kapasitas memori 2 multi slot yaitu 2x16. Dan juga di Intel Core i9 ini dia menggunakan memori sebesar 5200, sedangkan yang di AMD menggunakan 5200 sampai 5300. Ini bisa dibilang masih tipis-tipis lah perbedaannya, tidak terlalu jauh, karena memang keduanya ini sama-sama versi terbaru dari brandnya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ada contoh lagi. Di sini Intel Core i9 lebih sedikit daripada AMD dari segi rata-rata FPS yang didapatkan. Nah, ngomong-ngomong, FPS itu adalah singkatan dari frame per second atau kelancaran dari suatu game atau apapun itu pasti ada FPS-nya. Nah, di sini Intel Core i9 kalau dibandingkan sama AMD ini untuk masalah powernya dia lebih banyak mengkonsumsi power daripada AMD. Tapi dari segi temperaturnya Intel Core i9 ini lebih rendah atau lebih dingin daripada AMD, karena AMD memang pada dasarnya itu cepat panas. Di sini bisa dilihat dari perbedaannya, yaitu kalau Intel Core i9 ini bisa sampai dari 40 sampai 50-an, sedangkan AMD-nya itu bisa sampai 60 sampai 70 derajat lah untuk temperatur suhu dari prosesornya itu. Nah, jadi di sini untuk rata-rata FPS itu masih kalah sama AMD, cuman bedanya itu tidak terlalu jauh. Padahal harga dari prosesor AMD yang Ryzen A9 yang series 5950X ini tuh harganya itu berada di kisaran 200 sampai 300 US dollar di atas dari harga Intel Core i9 ini. Berarti sekitar harganya itu bisa sampai 8 sampai 900 sampai US dollar lah, istilahnya bisa sampai 10-an juta lah kalau tidak salah harganya yang saya lihat. Nah, jadi intinya kalau untuk mau merakit PC atau apa gitu, mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Intel Core i9 generasi 11 ini, karena sudah sangat powerful dengan performanya sendiri, dan juga akan lebih baik lagi jika didukung dengan komponen lainnya yang sangat mendukung seperti graphic card Nvidia RTX 3080, dan juga seperti RAM DDR4 di slot bisa juga 32 GB bisa, SSD juga untuk penyimpanan yang lebih cepat lagi, karena sekarang sudah jarang yang menggunakan HDD untuk masalah gaming atau editing atau 3D modeling dan lain sebagainya, lebih menggunakan SSD. Nah, dan juga ketika mau memilih MOBO atau motherboard juga harus dipertimbangkan agar bisa sesuai dengan prosesor dan komponen yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua mengenai materi dari prosesor Intel Core i9 generasi 11 ini. Bila ada
kesalahan pengucapan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi yang saya berikan, mohon dimaafkan. Dan juga bila hasil dari rekaman ini itu sedikit tidak lancar, mohon dimaklumi karena spek laptopnya juga tidak memadai di ala kadarnya, jadi mohon dimaklumi dan mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Dan saya akhiri dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat malam.